Udah. Selamat pagi anak-anakku di rumah yang pada hari ini kita belum bisa tatap muka secara full 100%. Ibu harapkan kalian tetap belajar meskipun tidak bisa tatap muka penuh seperti teman-temannya, karena masih Bandar Lampung level 2, sehingga untuk tatap muka baru 50% dan 50% lagi daring. Oke, jadi tetap semangat meskipun pembelajaran jarak jauh kita melalui daring. Baik, tetap semangat ya anak-anak. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang biografi. Yang dikatakan dengan biografi bedakan dengan autobiografi. Biografi itu riwayat hidup seseorang yang diceritakan oleh orang lain. Tapi kalau autobiografi itu adalah riwayat hidup sendiri yang kita ceritakan. Nah, jadi sedikit berbeda. Yaitu pelajaran kita minggu lalu itu tentang biografi yang sudah kita lihat di dalam tugas-tugas. Ada biografi Bapak Habibie. Kemudian kalian cari apa saja yang dipermasalahkan di dalam identifikasi teks biografi, mengapa tergolong kepada biografi, kemudian siapa nama tokoh biografi yang sedang dibacakan, kemudian bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa mudanya, kesulitan apa yang pernah dialami, sampai karya-karya dia yang dikeluarkan oleh beliau. Baik, sekarang kalau kita sudah kembali ingat yaitu teks biografi itu, kita sekarang tugasnya mengidentifikasi strukturnya justru. Jadi kalau kita sudah bisa membuat biografi dari seseorang tokoh yang kita idolakan, sekarang kita coba untuk mengidentifikasi strukturnya. Strukturnya itu yang hampir mirip dengan bentuk narasi atau novel. Kita lihat di sini ada 3 struktur teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi atau setting, yaitu informasi yang mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar. Biasanya itu berhubungan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi kalau kita mau menentukan satu tokoh, berarti kita akan memasukkan pertanyaan itu di dalam orientasi, yaitu tentang siapakah dia, kapan, di mana, dan bagaimana. Gunakan pertanyaan itu untuk menjawab orientasi dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua ada kejadian penting. Kejadian penting maksudnya itu berisi rangkaian peristiwa yang secara kronologis. Jadi di dalam cerita ini mungkin keberhasilan yang diperoleh oleh Bapak Habibie, ya. Kalau tadi di dalam orientasinya dia itu menceritakan tentang keberadaannya, ya. Dia dilahirkan di mana, kemudian mengapa mereka pindah, mengapa mereka menjual rumah dan mobil. Nah, itu termasuk kepada orientasinya. Sedangkan yang termasuk kepada kejadian pentingnya ya dia Bapak Habibie menjadi presiden ketiga di negara kita dan selanjutnya, bahkan dia pernah mendapat hadiah Nobel. Kemudian struktur yang ketiga itu ada reorientasi, yaitu berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Tapi ini bersifat pilihan atau opsional. Dalam arti dia nggak semua ada kesimpulan di dalam struktur biografi tersebut. Kalau kita lihat di dalam biografi Habibie, di sini ada reorientasinya. Ada kesimpulannya bahwa turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Kemudian pada tahun 2010 Ainun meninggal dunia karena kanker. Nah, itu satu contoh yang dikatakan dengan reorientasi. Jadi ingat ya, di dalam membuat sebuah biografi, setelah kita mengidentifikasi siapa dia, sekarang kita berikan strukturnya, yaitu mulai dari orientasinya, kemudian kejadian pentingnya, dan reorientasi. Nah, kalau Anda sudah mengerti, tugas kita kembali ke halaman 217, yaitu bacalah teks biografi Georgesa, si jenius dari Papua berikut ini. Kemudian analisis struktur teksnya, kerjakan di buku tugasmu. Nanti kalian baca dulu Georgesa di sini, si jenius dari Papua. Di sini ada sudah biografinya. Kalian tentukan strukturnya. Jadi buatlah bagannya seperti pada bagan yang dikatakan di dalam biografi B.J. Habibie. Jadi ada 3 macam, yaitu ada orientasinya, ada peristiwa penting, dan reorientasi. Setelah kalian baca dengan seksama, kalian buatlah strukturnya.
Saya pikir untuk pertemuan kita kali ini hanya sampai kepada struktur. Untuk berikutnya nanti kita akan pelajari pola penyajian karakter unggul tokoh dalam biografi. Tentu ada karakter unggul yang dimiliki oleh tokoh yang kita idolakan. Nanti akan kita pelajari untuk pertemuan kita yang berikutnya. Dengan demikian tugas kita hari ini hanya menentukan struktur teks biografi dari Bapak George saya. Dengan demikian pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Semangat, kerjakan dan kirim ke GCR. Sampai jumpa lagi beberapa hari kemudian. Selamat pagi.